Jadi kita mulai ya. Jadi hari ini kita agak banyak pembahasannya, soalnya modul 3 ini ada 3 kegiatan belajarnya yang harus dipelajari. Pertama kita akan menyusun anggaran produk, terus yang kedua menyusun anggaran bahan baku, terus yang ketiga kita mau belajar bagaimana menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Langsung aja biar nggak lama. Jadi kita masuk kegiatan 1 dulu aja. Jadi kita mau bahas tentang penyusunan anggaran produk. Kita tuh mau lihat pengertian produksi dan anggaran biaya produksi. Jadi kalau menurut dibaca, produksi adalah proses mengolah produk. Kayaknya semua tahu ya produksi itu apa. Terus produk itu adalah hasil dari produksi. Terus anggaran, kalau di sini kita anggaran biaya produksi adalah bagaimana produk biaya produksi dibebankan dan biaya produksi diperhitungkan selama periode tertentu dari suatu perusahaan. Iya, langsung masuk aja, nggak apa-apa, kita baru mulai. Oh, jadi suaranya kurang jelas atau udah jelas? Oke. Lanjut. Jadi biaya produksi itu adalah biaya pabrik yang ditambah dengan harga pokok sediaan produk dalam proses awal atau harga pokok produk jadi dihasilkan, terus nanti ditambah harga pokok sediaan produk dalam proses akhir. Ini memang agak panjang, tapi benarnya gampang. Nanti kita pas penyusunannya pasti lebih gampang diingat. Oke, nggak apa-apa, izin bisa. Terus kita mau tahu kan tadi biaya produksi adalah biaya pabrik. Jadi biaya pabrik itu biaya yang mana? Jadi biaya pabrik itu biaya yang terjadi di pabrik, uh, yang meliputi bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, itu nanti yang kita akan uh, uh, bahas lebih lanjut di bagian kegiatan 3. Terus ada biaya produk atau harga pokok produk atau harga perolehan produk, semua biaya yang berkaitan dengan produk yang diperoleh. Oh ya, nggak apa-apa, nanti setelah kelas nanti saya cek emailnya. Terus ini kayaknya bisa ya, cuma bedain biaya apa sih biaya produksi itu. Kan terdiri dari biaya pabrik, terus biaya pabrik itu apa, biaya produk itu apa, kayaknya masih bisa ya. Terus ini contohnya yang di modul. Kalau misalnya mau lihat halaman 3.6, ada beberapa yang diganti. Yang bagian uh, pertama kita bahas ini aja dari atas pelan-pelan. Jadi kalau misalnya data produk dalam proses awal kan itu biaya bahan baku, terus ada biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Itu diketahui masing-masing 100%, 60%, dan 40%. Nah, itu ada 65 unit. Terus kita mau tahu data produk yang masuk produksi periode ini 985 unit. Terus ada produk yang lagi diproses 1050 unit, itu yang diketahui juga. Produk jadinya ada 980 unit. Nah, produk dalam proses akhir ini teman-teman mungkin bisa ganti ya. Ini ada salah cetak di bukunya. Kalau berat biaya bahan bakunya itu kalau di buku 100% itu harusnya 90%. Terus kalau biaya tenaga kerja langsungnya itu 50%, bukan 90%. Kurang lebih sama nanti kayak yang di tabel yang di bagian biaya produksi dibebankan. Nah, itu bisa diganti di modulnya biar nanti kalau belajar terus lupa diganti, bisa diingat kalau ini salah, jadi nggak pusing misalnya pas belajar ini kok 100% dari mana ya, kok di bawahnya nanti nggak cocok. Nah, itu bisa diganti di modulnya, bisa diperbaiki. Nah, itu akhirnya diketahui kalau produk dalam proses akhirnya ada 70 unit. Terus setelah dijumlah, produk diproses, terus ditambah produk jadi, dan dalam proses akhir itu nanti produk yang dihasilkan bisa diketahui
1050 unit. Jadi produk dalam proses awal dan ditambah dengan produk masuk produksi periode ini itu sama dengan produk yang diproses. Nah, nanti sama dengan nanti produk jadi dan produk dalam proses akhirnya nanti sama hasilnya dengan produk yang dihasilkan, sama-sama 1050 unit. Nah, itu data produk yang diketahui. Terus sekarang kita lanjut ke biaya produksi yang dibebankan. Iya, nggak apa-apa. Yang baru datang nggak apa-apa, soalnya kita emang telat mulainya. Jadi langsung perhatikan modulnya aja, halaman 3.6 yang saya kasih tanda merah itu bisa diperbaiki di modulnya. Biar kalau belajar nggak bingung dapat dari mana, karena kalau pakai yang 100% sama yang 90% pasti bawahnya nggak cocok. Iya, izin nggak apa-apa. Bisa kita lanjut. Terus biaya produksi yang dibebankan, karena tadi udah diketahui di sini produk dalam proses akhir itu 70 unit dan produk dalam proses awal itu 65 unit, masing-masing diketahui berapa persentasenya. Nah, itu sebenarnya sisa dikasih masuk. Jadi produk jadi, kita kan mau hitung biaya produksi, itu kan produk jadi ini 980, kita mau hitung biaya masing-masing tiap bahan baku, tenaga kerja langsung sama biaya overhead pabrik. Nah, itu kita pisahin jadi satu-satu. Terus caranya gampang. Jadi pertama kan kalau biaya produksi itu produk jadi ditambah persentase masing-masing yang udah diketahui sebelumnya dari data produk. Misalnya produk dalam proses akhirnya 90% dikali dengan berapa unit yang dalam proses akhir, terus dikurangi dengan produk dalam proses awalnya yang 65 unit, terus sisa lihat berapa presentasenya, itu dijumlah. Nah, ketemu hasilnya 978 unit untuk yang biaya bahan baku. Caranya sama untuk yang biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Cara yang sama, sisa masukin rumusnya. Untuk biaya produksi, ingat-ingat produk jadi dalam proses akhir sesuai persentase dikurangi produk masuk proses awal. Nah, itu ketemu biaya produksinya. Maksudnya jumlah unit, terus diketahui biaya pabriknya. Itu nanti sisa dikali. Jadi kalau misalnya terus kita punya 978 unit, nah biayanya dikeluarkan sisa dikalikan 20 sama 978. Nah, nanti ketemu 19.560 itu biaya buat biaya bahan baku. Sama semuanya untuk yang tenaga kerja langsung pabrik. Nanti dijumlah. Terus ada harga pokok produk dalam proses awal. Terus jumlahkan dengan harga pokok produk dalam proses awal, itu diketahui artinya biaya produksinya 41.195. Terus selanjutnya kita bisa hitung biaya produksi yang diperhitungkan. Jadi harga pokok produk jadi periode ini diketahui 2015 rupiah. Terus kan harga pokok produk dalam proses awal kan yang lagi dalam penyelesaian kan yang biaya tenaga kerja langsung sama biaya overhead pabrik. Ini kan sisa. Kalau misalnya kita lihat tadi di proses awal kan dia biaya tenaga kerja langsung 60%. Sedangkan kalau yang biaya bahan baku 100%. Biaya bahan baku kan udah nggak ada itunya, sisanya. Nah, itu 100% kan udah nggak ada, itu dihilangin. Terus kita mau hitung yang biaya tenaga kerja langsung 100% dikurangi 60% yang diketahui tadi di produk dalam proses awal. Ini kan kita mau nyelesain yang belum. Terus sisanya yang biaya overhead pabrik jadi 100 dikurangi 40%, itu 60%, terus dikali aja.
dengan harga per unitnya. Kan diketahui tadi di sini harga pokok produk per unit. Nah, itu biayanya berapa? Ada masing-masing. Kalau yang tenaga kerja langsung 390, kalau yang overhead pabrik Rp195. Nah, itu bisa dijumlah. Terus jadi kalau mau dihitung produk jadi masuk periode ini ada 980 dikurangin 65 unit dikali ada jumlahnya. Jumlah harga pokok produk per unit 40. Kan bisa lihat di sini 40 jumlahnya. Itu sisa dikaliin ketemu biaya. Jadi bisa diketahui kalau harga pokok produk yang jadi itu ada 880 unit, itu 39.200. Nah, harga pokok produk dalam proses akhir kan diketahui juga masing-masing persentasenya, diketahui juga berapa dikali biasa sesuai dengan harga pokoknya. Ketemu hasilnya di jumlah. Nah, kalau di jumlah ketemu total biaya produksinya 41.190. Tanyakan enggak? Jadi ini kayak masih nalan. Ya, jadi gimana sih cara ngitung biaya produksi kalau diketahui data biaya produksi yang dibebankan, terus yang diperhitungkan berapa? Nah, itu kayaknya masih gampang soalnya masih banyak yang diketahui. Jelas ya, kita lanjut aja. Nah, ini juga bisa cara menghitung produk yang diproduksi. Pertama itu kurang lebih sama kayak tadi, kita mau tahu jualannya berapa. Misalnya diketahui 1000 unit, terus sediaan produk jadi artinya 40 unit. Nah, artinya kalau misalnya produk siap dijual, sisa di jumlah aja yang jualan sama sediaan produk jadi akhir itu 1040 unit dikurangi sediaan produk jadi awal supaya bisa dapat produk jadi di produk periode ini 980 unit. Nah, kalau mau tahu berapa produk yang dihasilkan itu sisa ditambah sediaan produk dalam proses akhir. Kan diketahui juga tadi 70 unit. Semuanya ini datanya ada di tabel yang sebelumnya. Terus kita juga akhirnya bisa tahu produk yang dihasilkan berapa. Itu 1050 unit. Nah, terus untuk tahu produk masuk produk untuk periode ini kalau di buku 31 Desember 2018, nah itu sisa dikurangi dengan sediaan produk awal. Jadi produk dihasilkan dikurangi sediaan produk dalam proses awal itu 985 unit. Itu untuk cara tahu produk masuk untuk periode tadi. Yang bisa diganti sisa simbolnya aja. Kan kalau di buku dia nulis 1050 unit ditambah 65 unit, harusnya dikurangi. Bisa diperbaiki mungkin di modulnya. Salah kecil. Lanjut. Terus kalau misalnya kita mau menyusun anggaran produk itu ada 4 cara. Jadi ada yang mengutamakan stabilitas produk, ada mengutamakan stabilitas sediaan, ada campuran antara keduanya, terus nanti juga ada yang disesuaikan dengan keperluan manajemen. Nanti kita ini akan bahas satu-satu gimana sih caranya menyusun anggaran produk dengan empat cara ini. Nah, kalau misalnya pertama kita mau buat anggaran produk menggunakan stabilitas produk. Jadi kalau mengutamakan stabilitas produk berarti tingkat sediaan dibiarkan berfluktuasi, jadi tingkat dibiarkan berubah tingkat sediaannya dengan syarat sediaan awal dan akhir sesuai dengan rencana semula, di sisi lain produk konstan atau stabil. Nggak apa-apa kalau belum mengerti, kita masuk contoh harusnya. Nah, misalnya kalau satu macam produk bisa dilihat di modulnya halaman 3.8. Jadi misalnya sebuah perusahaan kecap hanya memproduksi satu jenis kecap dan jualan tahun 2016 tiap triwulan dianggarkan pada triwulan 1 itu 43 botol, yang kedua itu 45 botol, yang ketiga triwulan ketiga 47 botol, dan yang keempat sama 47 botol. Jadi kalau setahun ada 182 botol.
Kalau misalnya kita merencanakan sediaan produk jadi awalnya 13 botol dan akhirnya itu 15 botol. Kita bisa hitung kira-kira anggaran produk tiap eh, per botolnya, ada berapa banyak botol yang harus diproduksi untuk anggaran produk. Em, Kita tahu kalau jualan setahunnya itu 182, terus sediaan produk akhirnya kita rencananya 15 botol juga diketahui. Terus produk siap dijual kan akhirnya sisa dijumlahin, yang jualan sama sediaan produk jadi akhir. Nah, terus nanti kita kurangi dengan sediaan produk yang jadi awal. Itu ketemu 184 botol. Karena kita bicaranya tentang triwulan, penganggaran triwulan, kan satu tahun ada 4 triwulan kan. Jadi untuk tahu produk tiap triwulannya sisa dibagi 4, jadi satu triwulan itu kurang lebih 46 botol. Nah, ini bisa dilihat contohnya kalau cara membuat anggaran produk menggunakan cara stabilitas produk. Jualannya kan udah diketahui, pertamanya masing-masing 43, 45, 47, 47. Nah, itu tiap triwulannya udah diketahui. Setahun ada 182. Nah, di sini pasti kalau anggaran produk mengutamakan stabilitas produk. Nah, kalau mengutamakan stabilitas produk artinya produknya yang nanti akhirnya jadi itu selalu sama tiap triwulannya. Nah, itu yang sekarang kita mau utamakan. Gimana cara menggunakan metode atau cara yang produknya selalu stabil. Nah, itu yang disebut dengan mengutamakan stabilitas produk. Oh, nggak apa-apa, yang telat nggak apa-apa. Ikut aja, sekarang kita lagi bahas halaman 3.8. Bisa dibuka modulnya kalau punya modulnya. Terus kita kan juga tahu tadi ada sediaan awal 13, terus diketahui sediaan akhir 15. Jadi bikinnya itu dari bawah. Nah, untuk tahu berapa sih produk yang siap dijual, nah itu dari produk kan diketahui stabil 46. Nah, kita kan tahu sediaan akhir 15. Kita bisa turunin jadi di jumlah. Jadi untuk produk siap dijual itu sisa ditambah jualan dengan sediaan akhir. Bisa ketemu hasilnya. Terus untuk sediaan akhirnya dia itu selalu turun ke bawah gini. Jadi maksudnya kalau sediaan akhir di triwulan 1 itu pasti jadi sediaan awal di periode berikutnya, atau kalau di sini triwulan berikutnya. Jadi kita tahu kalau pertama kali itunya kan anggaran produk tiap triwulannya kan 46 ini. Kita kan bisa tahu 16 kan tadi diketahui 46, 13. Kita sisa kerjain ke atas, ditambah dengan sediaan awal, ketemu 59. Terus kita juga tahu jualannya berapa. Untuk dapat 16-nya ini, 59 dikurangi 43, ketemu 16. Nah, dari sini 16-nya turun. Kalau akhir di periode sebelumnya, nanti pasti jadi awal di periode selanjutnya. Itu sama. Misalnya di sini ketahui 16. Terus kita tahu produknya kan 46 sama tiap periode sama, itu di jumlah ketemu 62, bisa diperbaiki modulnya. Modulnya kurang 6. Bukan 2 tapi 62. Terus sediaan akhirnya sisa 62 dikurangi jualannya yang udah diketahui 45. Nah, itu pasti ketemu 17, sama diturunin lagi sama kayak caranya tadi. Terus sediaan akhirnya pasti 15. Karena udah diketahui. Nanti jadi bisa diketahui semuanya. Kira-kira jelas ya untuk satu produk. Untuk misalnya ini kan kalau satu macam produk doang. Kalau misalnya dua macam produk, gimana? Nah, ini kita masuk contoh langsung. Jadi misalnya kalau jenis kecapnya itu ada bermacam-macam. Misalnya ada sedang, manis, sama asin.
Nah, itu kita masing-masing tahu sediaan awalnya, ketahui juga sediaan akhirnya, sama jumlahnya untuk sediaan awal dan akhir. Jadi kalau misalnya bisa dilihat tabelnya, gimana sih pakai informasi yang awal yang telah diberikan untuk membuat anggaran jualan yang produknya bermacam jenis. Nah, kali ini kan ada 4 triwulan juga. Terus diketahui masing-masingnya berapa. Jadi kayak dari soalnya misalnya yang sedang sediaan awalnya 4 botol, terus totalnya ada 10 botol. Nah, itu nanti bisa dilihat cara ngitungnya. Jadi kalau misalnya pertama kita mau lihat, misalnya kita nggak diketahui sediaan produk dalam proses awal dan akhir, maka dapatlah disusun anggaran produk sebagai berikut. Misalnya kita tahu kalau misalnya jualan tahun 2016 itu 182, diketahui dari jumlah tabelnya ini, atau kurang lebih sama kayak contoh 1, terus sediaan produk jadi akhir total 15, terus produk siap dijualnya 197, terus sediaan produk jadi awal total 10 botol, terus produk jadi yang diproduk tahun 2016 itu artinya 187 botol. Terus bila anggaran produk dibuat setahun dalam triwulan, maka produk tiap triwulan itu sama kayak tadi dibagi 4. Jadi ketemu tiap triwulan itu 46,75 botol. Nah, masalahnya kan nggak ada tuh namanya 46,75 botol. Jadi kita mau bulatkan jadi 40 botol. Nah, nanti tahun terakhir baru ditambahkan yang misalnya 40, 40, 40. Nah, kan totalnya 187. Kalau misalnya udah 3 triwulan kan 120. Nanti bagian terakhirnya bukan 40 botol, nanti jadi berapa itu? 187 dikurangi 120. Di sekitar 67. Oh ya, benar. 40 terus nanti kurangnya 27 botol. Kurang 67 botol di terakhir. Nah, terus nanti misalnya kita kan tiap triwulan kan ada 4 triwulan, itu kan kita bulatkan jadi 40. Kalau misalnya 40 dikali 4 itu totalnya 160. Nah, kan masih kurang 187 kan produk tiap triwulannya. Sedangkan kita totalnya nanti kalau cuma dibulatkan 40 botol cuma 160. Nah, itu ada 27 botol yang sisa. Nah, itu nanti kita tambahkan di triwulan 2, 3, dan 4 masing-masing 9 botol. Jadi nanti misalnya kita 3 triwulannya itu nanti berjumlah 147 botol didapat dari produk masing-masing 49 botol. Jadi 49 dikali 3. Nah, pada triwulan 1 di produknya 40 botol. Nah, nanti kalau setahunnya di produk jadinya 187, cuman nanti pembagian di tiap triwulannya berbeda. Nah, terus kita mau lihat rincian-rinciannya juga. Misalnya tadi diketahui kalau kita mau bikin untuk triwulan 2, 3, 4 itu kan 43 botol. Untuk kecap sedang, manis, dan asin. Terus diketahui kita mau bikin berapa? Ada 40 botol. Terus sisa 21 dibagi 43. Nah, itu dapatnya dari jualan rinciannya.
jadi kecap sedangnya itu bisa dilihat di bagian tabel pertamanya. Di bagian total. Jadi kalau misalnya dilihat untuk 21-nya 13 sama 19 ini dapat dari mana? Nah, itu bisa dilihat di sini. Di bagian totalnya sedang, manis, dan asin. Itu totalnya berapa itu bisa dapat dari sini untuk triwulan yang pertama. Terus dibagi ada 43 jumlahnya. 21 tambah 13 tambah 9 itu 43. Jadi ini kita mau tahu persentasenya dikali 40 botol yang tadi kita bulatkan jadi 40 botol tiap triwulan. Bisa dihitung hasilnya, jadi kita bisa ketemu produk triwulan 1 ini juga sama buat 2, 3, 4. Cuma karena kita nambahin botolnya nanti, jadi agak beda. Jadi di sini ada 23 sama 13 sama 9 itu juga sama. Dapatnya dari tolnya. Terus ditambah 24 dikali, anggapannya dikali 3 itu botolnya. Ketemu jumlahnya 139 botol. Terus rinciannya masing-masing bisa dilihat, bisa ketemu 25 botol sama 10 botol. Nah, itu nanti totalnya 4 botol. Lanjut aja dulu. Jadi tadi kan bisa diketahui kita butuh berapa untuk rincian produknya. Mau lihat sebenarnya stabilitas produk. Jadi pasti dilihat produk bagian di sini ada 40, di sini 49, di sini juga 49, di sini juga 49, pasti nanti totalnya 100 soalnya. Dia kan di 4, terus yang pertama itu dibulatkan jadi 40, terus sisanya ditambah dibagi 3, itunya kan kurang 27. Nah, itu dimasukin di triwulan 2, 3, sama 4. Nanti totalnya 187. Terus diketahui jualan awalnya itu kan totalnya 182. Terus masing-masing di sini ada 21, 13, sama 9. Sama kayak di sini 21, 13, 9. Diketahui soal yang di tabelnya bisa dicek. Kurang lebih di bagian jualan bisa diketahui dari mana. Terus kita lihat sediaan awalnya juga diketahui di bagian soalnya. Ada 4, 3, 3 misalnya untuk sediaan awal ya. Sama sediaan akhir pasti juga diketahui. Sediaan awalnya diketahui 10 untuk total. Terus pasti akhirnya 15 juga diketahui. Kurang lebih caranya persis sama kayak yang bagian satu macam, cuma emang lebih ribet. Nah, 322 ini turun di sini. Yang dari sini pasti turun jadi sediaan awal. Yang akhir kemarin pasti jadi sediaan awal. Memang agak ribet hitungnya, soalnya ada banyak angkanya, soalnya lebih bervariasi. Tapi lebih cara ngitungnya sama kayak yang pertama. Terus diketahui kan jualannya, terus kebutuhannya sisa 20 buat dapat berapa jadi 24. Kan diketahui di sebelumnya. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan dulu nggak? Soalnya ini memang agak ribet. Jadi sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Atau masih bingung?
Kira-kira caranya kurang lebih sama kayak yang pertama, satu jenis. Cuma emang dia bagi-bagi jadi 3 jenis kecap. Jadi ada sedang, manis, sama asin. Cuma caranya sama ya, sediaan akhir. Dia cuma bagi-bagi, nanti pasti turun. Yang ini juga pasti turun. Yang ini juga turun. Jelas ya? Atau gimana? Iya, sediaan akhir di triwulan 1 pasti jadi sediaan awal. Anggapannya kan kayak kita terakhir kayak masih sisa kan. Pasti misalnya kita eh, masih nyisain tanggal misalnya akhir bulan. Ini bulan apa ya? Bulan Maret misalnya kita masih nyisain produk yang belum jadi itu misalnya 10 buah. Pasti awal bulan April sediaan awalnya jadi 10 dong. Ya pasti begitu seterusnya. Soalnya sediaan akhir yang periode kemarin pasti jadi awal periode sekarang. Yang mau diliatin stabilitas produk itu maksudnya di produk akhirnya itu pasti stabil. Iya, sesuai dengan tadi kita kan baginya akhirnya sepakatnya 40, 49, 49 sama 49. Mau kalau misalnya 187 ini bisa dibagi 4 pas, nanti pasti kayak hasilnya kayak yang satu produk. Cuma tadi karena 187 ini nggak bisa pas dibagi 4, makanya kita baginya 40, 49, 49, 49. Heeh. Artinya bisa semua ya. Jadi lanjut aja. Hmm, Nah, cara yang kedua itu kita mau mengutamakan stabilitas sediaan. Jadi misalnya stabilitas sediaan itu berarti rencana sediaannya konstan, stabil, artinya sediaan awal sama dengan akhir dan tingkat produknya itu dia biarkan berfluktuasi. Kalau tadi produknya kan yang stabil, sekarang produknya nggak apa-apa berfluktuasi nggak apa-apa. Tapi rencana sediaannya harus stabil. Misalnya kecap lagi contohnya di jualan tahun 2016 yang triwulan 1 kurang lebih sama kayak yang pertama soalnya. Jadi misalnya tapi sediaan awal dan akhir itu rencananya 10 botol. Kalau tadi kan 13 dan 15. Kalau ini dibiarkan sama, stabil awal dan akhir itu direncanakannya sama. Nah, itu maksudnya dari stabilitas eh, mengutamakan stabilitas sediaan. Artinya sediaan awal akhir direncanakan sama. Nah, ini kurang lebih sama. Sedia ini produknya nggak sama, nggak apa-apa, nggak perlu dibagi 4 triwulan, tapi sediaan akhirnya dan awalnya itu selalu sama tiap triwulan. Nah, itu kurang lebih yang disebut dengan cara stabilitas sediaan. Kalau ngitungnya kurang lebih kan sama jualan ditambah sediaan akhir, terus nanti hasilnya jadi produk siap dijual itu dikurangi sediaan awal. Nah, ketemu produknya. Nah, kurang lebih sama kayak tadi, cuma yang membedakan kalau cara ini tuh akhirnya dan awalnya tuh sediaannya selalu sama. Kayaknya masih gampang. Nah, cuma misalnya ini dikasih misalnya apabila kalau sediaan awal tahun 2016 itu 10 botol, terus sediaan akhirnya ternyata 13 botol. Jadi kan pasti ada selisih 3 botol. Eh, Kalau misalnya kita tetap mau pakai cara stabilitas sediaan, berarti setiap awal tiap triwulan ditambah satu botol karena triwulan satu itu nggak boleh diganggu gugat. Jadi misalnya 3 botol kan tadi itu dibagi 3 buat ditambahin satu botol, artinya tiap triwulan satu botol kecuali triwulan satu dan sediaan akhir triwulan 4 tidak boleh ditambah atau dikurang. Sebab sudah merupakan rencana sediaan awal dan akhir yang dibuat lebih dahulu. Kita kan mau rencana sediaan awal dan akhir itu 10. Nah, kalau misalnya dilihat di anggarannya, di sini kan sediaan akhirnya 11, sediaan awalnya 10. Nah, kalau misalnya ada selisihnya, ternyata jadinya misalnya 2016 10 botol terus akhir tahun 13 botol, gimana? Uh,
nggak apa-apa. Yang penting kan sediaan awal diketahui 10 botol, terus nanti sediaan akhir tahunnya kan sisa jadinya 13. Nah, nanti sediaan akhirnya yang ditambahkan di sediaan akhir triwulan pertama. Jadi nanti masuk di triwulan 1, 2, 3 itu masing-masing jadi ditambahin satu botol biar sama nanti. Cuma nanti dikurangin satu. Jadi udah nggak sama kayak yang pertama, kalau misalnya harus sama semua, harus dari sini pasti turun ke bawah, enggak. Tapi nanti dikurangin satu. Dikurangin satu, terus di sini ada 13. Nah, nanti jadi 10 semua sediaannya. Itu kurang lebih yang disebut dengan stabilitas sediaan. Jadi sediaannya itu stabil, sediaan awalnya nggak boleh, dan akhirnya yang tahunan, jadi awal tahun sama akhir tahun itu nggak boleh diganggu. Yang ini 10 sama 13 ini pokoknya nggak boleh berubah. Tapi nanti kita ubahnya di bagian triwulan sebelumnya. Di bagian sediaan akhirnya diketahui hanya ada 43, terus sediaan akhirnya kan jadi 11, nah ditambah 1, terus diketahui produk siap jualnya jadi 54, terus dikurangi 10, diketahui sediaan produknya 44. Nah, tapi karena kita nambahin 1, nanti pas diturunin jadi sediaan awalnya itu harus dikurangin 1 lagi. Jadi 10. Kurang lebih gitu terus. Sama caranya kayak tadi, cuma emang sediaan itu diusahakan stabil. Kecuali karena yang dianggarkan misalnya 10 sama 13, nah ini nggak boleh diganggu. Jadi pasti 10 sama 13 ini selalu sediaan akhir, awal dan akhir untuk yang kira-kira ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Ini kita mengutamakan stabilitas di produknya. Kira-kira tanyakan. Jadi kan tadi kita dihitung ya, selisih 3 botol dibagi 3, kecuali awal sediaan yang triwulan 1, soalnya itu awal yang 10 sama akhirnya tidak tambah atau dikurang sudah diketahui. Harus stabil, kita bagi. Jadi pasti yang berubah di ini, karena ini nggak boleh berubah. Jadi yang harusnya sediaan misalnya stabil ini jadi 11, tapi nanti dikurangi masing-masing jadi 10, terus di sini dikurangi 1, 10, terus dikurangi 1 jadi 10. Menjawab pertanyaan nggak? Oke, kita lanjut ya, soalnya masih lumayan banyak. Ini masih kegiatan 1. Misalnya lebih dari satu produk, terus ada selisihnya kan. Tadi misalnya diketahui misalnya yang ada sedang manis asin lagi, terus diketahui awalnya 10 untuk total, terus ada 15 botol untuk akhir. Selisihnya kan ada 5, misalnya diketahui juga masing-masing tiap jenis kecapnya diketahui kalau yang ada selisihnya itu yang bagian sedang ada 3, terus yang asin ada 2. Terus kita kan pasti mau bagi 3 karena yang akhir triwulan 4 itu kan pasti nggak boleh diganggu gugat sama yang awal triwulan 1. Dibagi 3, cuma hasilnya kan desimal kan. Kalau desimal kan agak susah. Nah, nanti kita ada pengaturannya. Kalau seperti itu, misalnya dilihat di sini,
ada selisih 3 botol sama 2 botol. Terus kita tahu sediaan awalnya, oh sorry, sediaan awalnya yang nggak boleh diganggu 10 sama 15. Itu kan pasti nggak boleh ditambah dikurangin. Terus kalau misalnya diketahui masing-masing tadi udah diketahui dari sini 4. Misalnya yang awal 433, ingat 433. Nah, nanti di sini ditambah 1. Yang sedang, karena kan selisih dibagi 3 ketemu 1 kan. Nah, nanti di sini tuh ditambah 1 di bagian sedangnya. Terus diketahui 3. Nah, totalnya kan jadi 11. Kalau 43 kan juga udah diketahui. Ini sisa 44 ditambah 10 jadi 54. Terus diketahui sediaan akhirnya jadinya 11. Terus bisa dilihat diturunin seperti biasa. Dari sini akhir pasti jadi awal. Nah, tapi di yang kedua sama ketiganya itu udah bukan 533 tapi 534. Kenapa 534? Ini kan kalau dibagi 3 kan 0,67. Jadinya kalau yang triwulan satunya nggak ditambah, tapi triwulan 2 sama 3 ditambah. Jadi nggak bisa dibagi 3. Jadi nanti di bagian triwulan 2 sama 3-nya yang bagian asin itu ditambahin 1. Jadinya 4. Kalau di sini kan 3. Harusnya kan ini sama semua sediaan akhirnya, stabil. Cuma karena yang asin nggak bisa dibagi 3, jadi ditambahin di bagian triwulan 2, 3. Makanya jadi 4. Itu sama, kurang lebih caranya semua turun lagi. Turun. Kurang lebih bisa dihitung, cuma yang tadi cuma mau ngeliatin gimana cara pembagiannya. Jadi kalau ini 5, terus 5 itu karena ditambahin di bagian sedang masing-masing 1 tiap triwulan, kecuali sediaan awal dan akhir, sediaan awal triwulan 1 dan akhir triwulan 4. Jadi tetap pasti 10 sediaan awalnya, terakhirnya 15. 10 kalau tahunan jadi 10 15. Gimana sampai sini kira-kira caranya sisa jualan terus ditambah sediaan akhir terus dikurangi sediaan awal ketemu produknya, itu kurang lebih ini bisa dimengerti nggak? Kalau misalnya ada selisih, soalnya kalau stabilitas, mengutamakan stabilitas itu akhir dan awal sebenarnya harus sama, cuma apabila ada selisihnya, kali ini kan selisihnya 5, 10 sama 15, di sini maksudnya itu dibagi-bagi nanti dalam sediaan akhir triwulan 1, 2, 3 atau di bagian sediaan awal 2, 3, 4. Yang jelas sediaan awal triwulan 1 sama triwulan 4 nggak boleh diganggu. Kira-kira sampai sini jawab sebelumnya, cuma ini cuma mau ngeliatin gimana kalau ada. Ya memang agak ribet sih kalau misalnya nggak agak pusing-pusing lihat angkanya, memang lumayan agak complicated gitu, kompleks. Tapi untuk pembagiannya yang penting tahu pembagiannya dulu, kalau ada selisih bisa ngerti lah ya kurang lebih untuk stabilitas sediaan. Iya, emang kalau ngitung-ngitung bikin anggaran gini agak kompleks. Cuma pelan-pelan aja, nanti lain kali latihan-latihan sendiri. Coba kalau misalnya cuma lihat soalnya terus nggak lihat tabelnya. Lanjut aja biar kita nggak telat selesainya. Karena kalian kalau telat selesainya juga pasti belakangan udah capek liatnya.
Eh, ini cuma dia ngasih contoh kalau misalnya sediaan awal lebih besar dari akhir. Contohnya, jadi tadi kan kalau 10 di awal, terus nanti akhirnya 15, dia cuma mau ngasih contoh kalau misalnya sediaan awalnya jadi 15, terus kalau akhirnya jadi 10, kan tadi kebalik. Nah, ini kurang lebih anggarannya itu seperti ini, diubah. Eh, mungkin kalau yang ini nanti bisa kalian latihan aja sendiri, bedain gimana kalau misalnya yang awal lebih besar dari akhir, tuker aja. Kalau awalnya 15, 10, gimana sih bedanya kalau eh, lebih besar? Kalau tadi kan ditambah, soalnya yang awalnya lebih kecil dari 15. Nah, nanti gimana? Mungkin kalian bisa belajar sendiri atau perlu dijelasin juga. Kita baru sepertiga, sedangkan ini udah hampir sejam. Artinya kalau masih sama caranya, kira-kira kita bisa selesai 3 jam. Jadi kalau mungkin ini bisa kalian latihan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti bisa langsung tanya saya aja. Atau mau dijelasin juga. Lanjut dulu aja ya. Oke, lanjut dulu aja. Terus misalnya kita mau kombinasikan stabilitas produk dengan stabilitas sediaan. Nah, kalau misalnya mengutamakan stabilitas sediaan berarti rencana sediaan konstan, artinya sediaan awal sama dengan akhir dan tingkat produknya dibiarkan berfluktuasi. Bisa nanti masuk contoh biar lebih ngerti. Jadi misalnya ada minimal. Jadi misalnya sediaan minimalnya itu 8 botol, kalau maksimal itu 18 botol. Terus diketahui juga produk minimal tiap triwulan itu 40 botol dan maksimalnya ada 60 botol. Misalnya rencana sediaan awal tahun 2016 sebanyak 10 botol, terus sediaan akhir 15 botol. Anggaran jualan dari perusahaan kecap asli yang memproduksi satu jenis produk selama tahun 2016 adalah sebagai berikut. Nah, diketahui kurang lebih ini sama ya kayak sebelumnya, jadi 182 botol setahun, sama kayak soal sebelumnya. Nah, kita coba gimana sih bikin anggarannya. Tadi kan udah diketahui minimal 8 botol, maksimal 18 botol untuk sediaannya. Uh, Terus diketahui juga produk minimal tiap triwulan 40 botol, maksimal 60 botol. Terus rencana sediaan awal tahun sebanyak 10 botol dan sediaan akhir 15 botol. Nah, ini kurang lebih bisa dimasukin. Di sini kan yang diketahui. Uh, Terus karena tadi ada minimal dan maksimalnya, hmm, ada minimal 8 botol, maksimal 18 botol. Nah, kita tahu sediaan awal itu 10 botol. Terus kita bisa tahu juga kalau misalnya uh, sediaan akhirnya 13, kayaknya ini untuk soalnya bisa di itu bisa dilihat. Pertama kan dibilangnya akhirnya itu 15, terus kok di sini 13. Bisa dilihat di sini, sediaan akhir 15 botol, tapi ternyata di sini 13, jadi mungkin soalnya salah. Jadi 13 botol. Terus iya, soalnya awal sama akhir kan nggak bisa diubah kan ya.
Terus misalnya dia kan cuma bilang minimal 8 botol dan maksimal 18 botol. Jadi untuk range-nya selama nggak di bawah kurang dari 8 sama nggak lebih 18 itu sediaannya nggak masalah. Jadi kalau misalnya dia bilang minimal dan maksimalnya 8 sama 18, artinya yang di sini itu nggak boleh kurang dari 8 tapi nggak boleh lebih dari 18. Sama sediaan awal juga seperti itu. Nggak boleh lebih atau kurang dari 8 sampai 18. Terus diketahui produknya 44. Jadi bisa diketahui ini kan kalau sediaan akhirnya setahun 13, 10, nah nanti terakhir 13, itu bisa di itu aja dinaikin. Misalnya 44 ditambah 10 jadi 54, terus 54 kurang 43 jadi 11. Cuma karena ada selisih seperti tadi yang dibilang, sama kayak yang cara stabilitas sediaan, harusnya kan ada 13 dikurangi 10 kan 3. Nah, masing-masing di sini yang ditambahin 1. Dikurangi 1 pas dari akhir ke awal itu masing-masing dikurangi 1. Jadi biar nanti tetap sama. Jadi maksudnya tetap stabil. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang 11 ini dijadiin 10 karena kita punya selisih 3. Dibagi ke akhir tiap 3 triwulan pertama. Nah, itu nanti jadinya makanya di sini tuh 10. Kurang lebih sama yang sebelumnya. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Jadi soalnya diganti aja. Yang tadi itu bukan 15 tapi 13. Yang akhir. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut aja ya. Belum setengah. Jadi masih sabar. Jadi kalau misalnya disesuaikan dengan keperluan manajemen itu artinya ya sesuai mau-maunya manajernya mau diapain. Misalnya nih triwulan 1, 2, 3, 4 diketahui sama kayak tadi. Terus tetapkan sediaan akhir triwulan 1, 2, 3, 4 masing-masing 11 botol, 12 botol, 13 botol, 13 botol. Nah, itu artinya kan sediaan akhirnya diketahui ya. Udah ditentukan. Terserah manajernya mau nentuin berapa. Terus ini juga diketahui, udah ada semua ketahuan jualannya berapa. Terus dengan demikian bila sediaan awal tahun sebanyak 10 botol, maka anggaran produk dapat dibuat seperti berikut. Jadi 4 karena diketahui dual di awal duluan, jadi 43 ditambah 11 ketemu 54, terus dikurangi sediaan awalnya jadi 44. Nah, ini sisa dimasukin. Cuma memang kalau dilihat di sini loh 12 kok jadi 13, terus yang 11 kok masih 11, terus 13 ini karena ada selisih. Jadi sebenarnya selisihnya itu juga tergantung itunya manajernya. Jadi kalau misalnya disesuaikan dengan keperluan manajemen ya sisa disesuaikan aja sama keperluan manajernya mau nganggarinnya mau gimana. Terus kalau di sini kan bisa dilihat yang di bagian 12 ini ada selisihnya. Jadi kita itu mau lihat perputaran sediaan produk jadi itu jualan sama dibagi rata-rata sediaan produk jadi. Terus kalau misalnya rata-rata sediaan produk jadi sama dengan sediaan produk jadi awal ditambah sediaan produk jadi akhir dibagi 2. Nah, kita kan diketahui waktu triwulan pertama itu 11 botol, artinya perputarannya 3,91 kali. Terus kita juga bisa ini misalnya kalau ditanya berapa sih perputarannya,
uh, sediaan produk jadinya berapa kalau misalnya diputar. Nah ini kita bisa hitung triwulan 2 jadi 45 botol, jadi sediaan produk jadi awalnya ditambah sediaan produk jadinya kan 11 tambah 12, 11 ditambah 12 terus dibagi 2. Itu bisa ketemu 3,91 kali, terus triwulan 3 3,76 kali, triwulan keempat 3,62 kali. Rumusnya ada di buku. Tiap triwulannya kira-kira manajemen menghendaki berapa putaran tiap sediaan triwulan. Kira-kira perputarannya berapa? Nah, itu bisa diketahui dengan rumus ini. Kira-kira ada yang ditanyakan? Jadi kurang lebih kalau misalnya yang keperluan manajemen terserah manajernya mau ngatur sediaannya berapa. Suka-suka manajernya aja. Cuma kita juga bisa hitung perputarannya tergantung manajemen menghendaki berapa putaran. Terus kita masuk ke kegiatan 2 aja langsung biar nggak lebih cepat selesai. Terus tentang penyusunan anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku itu merupakan bahan langsung, jadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari produk jadi. Terus ada juga diketahui bahan pembantu, jadi bahan pembantu itu bahan pelengkap yang melekat pada suatu produk dan harganya relatif lebih rendah dibandingkan dengan bahan baku. Terus ada bahan pernik, jadi itu merupakan bahan atau alat yang relatif tidak terlalu penting tetapi diperlukan dalam suatu produk bersangkutan. Ini kayaknya gampang. Biaya bahan ada kalau misalnya bikin produk kan ada bahan baku, bahan pembantu, dan bahan pernik. Misalnya kalau bahan baku, misalnya buat roti bisa diketahui bahan bakunya misalnya tepung. Terus bahan pembantunya misalnya kita bikinnya roti keju, jadi pembantunya itu keju, jadi lebih murah. Terus sebenarnya nggak lebih murah kalau misalnya roti keju. Jadi keju termasuk bahan bakunya, mungkin bahan pembantunya itu kurang lebih kalau misalnya bikin kue ada gula garamnya, nah itu bahan pembantunya. Terus bahan perniknya itu biasanya alat. Jadi misalnya pakai pengaduknya itu disebut bahan pernik. Terus apa sih tujuannya kita nyusun anggaran bahan baku? Nah, kalau kita nyusun anggaran baku itu untuk mengetahui kuantitas bahan baku beli. Jadi dapat dijadikan pedoman dalam memakai dan membeli bahan baku. Jadi kita bisa tahu kuantitas yang kita mau beli bahan-bahannya. Terus dengan anggaran bahan baku dapat diketahui harga bahan baku sehingga dapat dijadikan pedoman harga beli bahan baku. Pedoman harganya, kira-kira harganya seberapa? Jumlah satuan uang dengan bahan baku yang akan dibeli terhadap anggaran bahan baku sehingga dapat diketahui kas yang membeli bahan baku. Jadi bisa kurang lebih bisa diketahui berapa sih kas yang kita perlu sediakan sebelumnya untuk membeli bahan baku tersebut. Terus tujuan berikutnya dalam penyusunan anggaran bahan baku terdapat biaya bahan baku, dan biaya bahan baku itu merupakan salah satu unsur biaya pabrik, sehingga kita dapat menentukan besarnya biaya pabrik dan industri. Nah, terus yang kelima, sisa secara keseluruhan dengan bahan baku dimaksudkan untuk menjaga kelancaran produksi. Jadi kalau semuanya kita bisa hitung, kita berharap produksinya jadi lancar. Tujuannya kayaknya biasa, bisa dibaca-baca.
Kira-kira cuma manfaat yang kita dapat kalau misalnya kita menganggarkan bahan baku. Terus ada elemennya anggaran bahan baku itu ada harga pokok bahan baku, jadi ongkos yang dipakai buat beli bahan baku. Nah, itu termasuk kalau misalnya ongkos jalannya, misalnya beli tepungnya di pasar, itu biaya ke pasarnya juga harus dihitung. Terus kalau misalnya kita beli dalam jumlah banyak, ongkos bongkar muatnya kalau misalnya pakainya kontainer segala macam, itu semua dihitung jadi satu di harga pokok bahan baku. Jadi walaupun bukan cuma harga beli bahan bakunya, tapi ongkos untuk mendapatkan bahan bakunya juga dihitung jadi harga pokok. Terus elemen penyusunan anggaran bahan baku itu biaya bahan baku, terus ada sediaan bahan baku, terus ada bahan baku siap dipakai, dan belian bahan baku. Nah, dasar penyusunan bahan baku itu apa? Ada anggaran produksi, rencana persediaan bahan baku, dan standar bahan baku yang dipakai. Nah, nggak apa-apa, nanti kita bahas cara penyusunannya jadi lebih ngerti. Nah, kita langsung masuk penyusunannya. Gimana sih cara menyusun anggaran bahan baku? Jadi formulanya itu gampang. Lihat belian bahan bakunya berapa, dari berapa unit, terus dikali per unitnya itu harganya berapa, itu pasti bisa diketemukan biayanya. Terus ditambah dengan biaya bahan baku awal, sediaan bahan baku awal. Nah, kalau misalnya belian bahan baku ditambah sediaan, kan jadinya bahan baku yang tersedia. Terus dikurangi dari sediaan bahan baku yang periode sebelumnya atau bahan baku akhir. Itu dikurangi, jadi kita bisa tahu berapa bahan baku yang dipakai. Jadi kalau misalnya bahan baku dipakai itu sama dengan unit yang diproduksi dikali standar bahan baku dipakai dalam satuan barang. Nah, bahan baku dipakai dalam satuan uang disebut biaya bahan baku. Jadinya kalau misalnya kalau satuannya udah bukan unit, kalau satuannya udah dijadikan uang, itu artinya biaya. Kurang lebih cuma katanya yang beda, pasti ngerti. Nah, ini contohnya kalau misalnya kita mau menyusun anggaran bahan baku. Jadi misalnya kecap asli pada tahun 2016 bermaksud menyusun anggaran bahan baku dengan data-data sebagai berikut. Jadi anggaran produk setahun 182 unit, standar bahan baku dipakai per unit produknya 2 ons, terus standar harga bahan baku per ons Rp160 per ons. Bahan baku akhir ada 65 ons yang sebelumnya, terus kita punya sediaan bahan baku awal 26 ons. Nah, gimana cara nyusunnya? Jadi formula yang tadi kita punya beli ketahui onsnya, harganya 160. Kita juga tahu sediaan bahan baku awal 26 ons. Terus kita juga tahu kalau misalnya standar bahan baku yang dipakai per unit itu 2 ons. Terus kalau misalnya setahun, artinya 182 unit dikali 2 ons. Soalnya di sini kan diketahui 182, terus standar bahan baku yang dipakai per unit 2 ons. Artinya kalau mau bikin untuk setahun produknya itu butuh 182 kali 2, artinya 364 ons untuk bahan baku yang dipakai. Terus diketahui apalagi ya, 65 itu sediaan bahan baku akhirnya diketahui. Jadi anggap aja nih misalnya bahan baku tersedianya dan belian bahan bakunya belum ada. Jadi kita hitungnya dari bawah dulu karena yang diketahui data-datanya itu merujuk pada bahan baku dipakai. Jadi yang diketahui dulu. Nah, karena kita tahu rumusnya, jadi misalnya kita tahu di sini 364, terus sediaan bahan baku akhirnya 65 ons, sisa kita tambah karena di sini minus. Jadi kalau misalnya kita mau naikin sisa ditambah, itu kita bisa tahu waktu itu bahan baku tersedianya totalnya ada 429 ons. Nah, nanti
diketahui juga sediaan bahan baku awalnya 26 ons. Nah, itu kita kurangi. Kalau di sini tambah artinya untuk mau cari tahu belian bahan bakunya sisa dikurangi. Nah, itu diketahui jadi 403 ons. Jadi pertama kita cari pakai data yang kita ketahui dulu. Nanti sisa dinaikin. Jadi nggak apa-apa dari bawah ke atas. Kalau mau tahu biayanya artinya kan sisa dikali dengan harga per onsnya. Nah, nanti kita bisa tahu jumlahnya biaya bahan baku yang dipakai itu totalnya Rp58.240. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu atau nggak ada? Kita lanjut aja kalau misalnya nggak ada. Jadi dari bawah dulu karena sesuai dengan data yang diberikan. Gimana? Ada pertanyaan? Lanjut ya. Angkanya nggak terlalu banyak, jadi kayaknya lebih gampang dimengerti banding yang tadi kita belajar cara sediaan sama stabilitas produk dan stabilitas sediaan. Terus kita mau lihat sekarang standar bahan baku yang dipakai. Jadi anggaran belian bahan baku itu disusun berdasarkan anggaran sediaan bahan baku dan anggaran bahan baku dipakai. Jadi pertama kita itu mau lihat standar bahan baku dipakai itu gimana sih. Standar bahan baku yang dipakai terdiri dari kualitas standar bahan baku dan kuantitas standar bahan baku dan harga standar bahan baku. Jadi misalnya kuantitas standar bahan baku itu apa? Jadi jumlah unitnya bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produksi tertentu. Kayaknya kuantitas pasti tahu artinya jumlah unitnya. Jadi misalnya kalau misalnya bikin kecap sedang diperlukan 2 ons kedelai terus 2 ons gula merah. Kalau kecap manis 1 ons kedelai, gula merahnya 3 ons. Kalau yang asin kedelainya lebih banyak banding yang gula merah 1 ons. Itu gampang sekali. Cuma lihat kuantitasnya berapa. Nah, kalau harganya ya harga taksiran harga per unit bahan baku. Nah, itu misalnya diketahui harganya beli bahan baku kedelai misalnya kita beli 10.000 ons, 1 onsnya itu harganya 90, sisa dikali. Terus misalnya ada ongkos angkutnya 190.000. Kalau misalnya karena kita belinya 10.000 ons, kan lumayan berat. Jadi biasanya dapat diskon dari penjualnya itu misalnya diskonnya dikasih potongan 10% atau 90.000. Jadi kalau misalnya kita jumlah semua harga pokok bahan baku kedelai kalau 10.000 ons itu berapa? Jadi 1 juta itu sisa ditambahin ongkos angkutnya, bahan bakunya, terus dikurangi potongannya. Jadi kalau misalnya harga bahan baku standar berupa kedelai, jadi kita mau hitung harga bahan baku kedelainya itu sisa 1 juta dibagi 10.000 ons. Jadi kalau misalnya sudah dihitung sama ongkos angkut bahan baku dan potongan, jadinya 1 ons itu Rp100 untuk harga bahan bakunya. Kayaknya gampang sekali. Terus ada standar bahan baku yang dipakai. Jadi kita lihat ada di tabelnya standar bahan baku dipakai atau biaya bahan baku per unit. Nah, misalnya tadi diketahui kalau misalnya bahannya kedelai itu unitnya diketahui ada 212 ons, terus harganya 100 untuk kedelai, terus sisa dijumlahin aja. Kalau sedang Rp200, terus kalau yang manis Rp100 untuk kedelai, terus yang asin 200. Terus misalnya kita tahu kalau kita butuh gula merah untuk sedang manis asin juga diketahui dari soal berikut sebelumnya. Terus misalnya diketahui harganya 60 per ons gula merahnya. Sisa dikalikan biar ketemu biaya yang dikeluarkan untuk beli bahannya. Nah, terus untuk biaya bahan baku per botol kecap kita bisa tahu
per unit. Maksudnya yang sedang itu totalnya 320, kalau yang manis 280, kalau yang asin 260. Sisa jumlah kalau yang dari kedelai sama gula merah, nanti itu jadi biaya bahan baku per botol kecap ketemu. Kayaknya gampang juga, bisa lanjut. Terus sekarang anggaran bahan baku dipakai. Jadi kalau anggaran bahan baku dipakai yang disusun dalam rupiah atau satuan uang disebut dengan anggaran biaya bahan baku. Jadi kalau dalam satuan uang sisa ditambahin aja kata biaya di depannya. Terus anggaran biaya bahan baku disusun berdasarkan anggaran bahan baku yang dipakai dalam unit. Nah, misalnya kita mau bahas itu anggaran bahan baku yang dipakai dalam unit. Jadi kalau dalam unit kan pasti kuantitas standar bahan baku. Jadi kalau kuantitas standar bahan baku itu adalah taksiran sejumlah unit bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produksi tertentu. Jadi sisa lihat kuantitas pasti sejumlah unit. Unitnya ada berapa. Jadi sisa dilihat kalau misalkan pada anggaran produksi perusahaan kecap asli selama tahun 2016 memproduksi kecap setiap triwulan sebagai berikut. Bisa dilihat kalau misalnya sedang ada 22 botol, manis 13 botol, asin 9 botol. Jadi totalnya triwulan 1 ada 44 botol. Itu sisa di jumlah sama kayak triwulan 1, 2, 3, 4 di jumlah semua ketemu tahun 2016 ada 187 botol. Jadi bisa diketahui anggaran bahan baku dipakai dalam satuan unitnya berapa. Jadi sudah dianggarkan per botol. Nah, kalau misalnya mau dalam unit, tadi kan masih dalam botol. Misalnya triwulan 1 kecap sedang diketahui berapa butuhnya botol 44, gula merahnya 44, 3 kedelai triwulan satunya untuk kecap manis 13, yang gula merah untuk kecap manis butuh 39 di triwulan 1, terus selanjutnya terus itu kan semuanya diketahui. Jadi kita bisa tahu bahan baku dipakai dalam jumlah produksi ada berapa. Kira-kira butuh berapa itu setahun, sisa dijumlah aja semuanya dari atas ke bawah. Kurang lebih seperti itu, cuma mau ngeliatin contoh aja. Jadi kalau anggaran bahan baku dipakai dalam unit itu kayak gimana? Tadi kan udah diketahui jumlahnya berapa botol yang yang setahun. Terus ons-nya juga diketahui. Terus sisa dikali aja. Kalau misalnya mau tahu, misalnya kita mau menganggarkan produksi 22 botol. Terus kedelai standarnya ada 2 ons, jadi sisa jumlah onsnya nanti sisa dikali. Kalau kita mau bikin 22 botol, 1 botol bikinnya kedelainya pakai 2 ons, sisa dikali aja 22 kali 2. Itu ketemu kalau mau bikin yang sedang misalnya kecap manisnya butuhnya 44 ons untuk buat 22 botol. Kalau misalnya berapa yang gula merah yang dibutuhkan, misalnya untuk sama 2 ons untuk 1 botol. Nah, untuk bikin 22 botol berapa? Sisa dikali aja onsnya, jadi ketemu 44. Kurang lebih segitu semua sampai bawah, sisa dijumlah. Untuk dapat biaya setahun, bahan baku yang dipakai dalam setahun. Nah, kalau misalnya anggaran biaya bahan baku, ya artinya dimasukin harganya, standar harganya. Jadi udah diketahui unitnya ada berapa ons yang dibutuhkan, terus dikali harga per onsnya. Untuk kedelai kan tadi 100, gula merah 60, sama sisa dikalikan, terus dijumlah. Misalnya 75 kali 100, 7.500. Kalau untuk gula merah 92 unit dikali 60 ketemu 5.520. Nah, nanti jumlah biaya bahan baku untuk triwulan pertama itu 13.020. Seterusnya gitu, bisa dijumlah aja untuk mau tahu berapa biaya bahan bakunya dalam setahun, berapa jumlah biaya bahan bakunya.
Itu semua kayaknya gampang sekali. Kalau 100 dari atas 100, kalau unitnya sisa di jumlah. Biaya bahan baku juga sisa di jumlah. Kurang lebih sampai nggak ada yang ditanyakan kan ya? Kayaknya masih gampang. Hitung-hitungan biasa. 75 kali 100. Gampang sekali kayaknya. Ini cuma dia ngasih contoh juga. Kalau misalnya diketahui triwulan 1 misalnya biaya bahan baku per unitnya ada 22 ini, terus jumlah biaya bahan bakunya 320. Kalau misalnya mau produksi, sisa dikali aja. Kurang lebih untuk kecap manis, sedang, asin, sama, itu nanti sisa. Kalau misalnya dia nanya jumlahnya, ya artinya sisa lihat 2000 ditambah 3000 ditambah 7000 itu pasti 13.020. Kalau setahun ya dari triwulan 1 sampai 4 dijumlah semua pasti ketemu. Kayaknya ini masih gampang juga, bisa dilewati aja. Terus anggaran sediaan bahan baku. Jadi sediaan bahan baku awal periode akan datang merupakan sediaan bahan baku akhir periode sekarang. Jadi misalnya perusahaan kecap asli menetapkan perputaran sediaan bahan baku 8 kali. Untuk menentukan besarnya sediaan bahan baku akhir dapat digunakan formula sebagai berikut. Jadi sediaan bahan baku akhir itu sama dengan biaya bahan baku dibagi tingkat perputaran sediaan bahan baku dikali 2 dikurangi sediaan bahan baku awal. Ini contohnya. Jadi tadi kan udah lihat rumusnya di sini. Nanti sisa dimasukin. Misalnya diketahui dari tabel sebelum-sebelumnya yang kita udah hitung dari tadi. Sisa misalnya 7.500 dibagi 8 dikali 2 dikurangi 1000. Ini dikurangi. Terus nanti bisa dilihat di bukunya. Di sini mungkin kurang jelas, ini dikurangi. Mungkin kalau di bukunya jelas. Terus dalam rupiah bisa diketahui 875, harga per onnya 100. Terus kalau misalnya dalam ons itu 8,75, sisa dibagi 875 dibagi 100. Terus ini perhitungannya salah yang untuk gula merah. Maksudnya tulisannya nggak terlalu jelas, soalnya kan 3.15.20 kan nggak terlalu itu, nggak terlalu jelas. Nanti bisa diperbaiki sendiri. Kurang lebih caranya sama dengan cara yang kedelai. Kira-kira ada yang ditanyain. Jadi kalau sediaan bahan baku akhir dalam ons diperoleh dari sediaan bahan baku akhir dalam rupiah dibagi harga per onsnya bahan baku. Nah itu untuk cari tahu sediaan bahan baku akhir dalam ons. Sisa dibagi aja. Yang dalam rupiah dibagi harga per ons. Ketemu yang dalam ons. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ketemu dalam onsnya sisa dibagi sesuai rumus. Ini bagi ini. Jadi ini yang saya coret karena yang di buku, yang di modul nggak rapi. 3.15.20 nanti kalian bisa perbaiki sendiri, kurang lebih cara perhitungannya sama yang kayak kedelai punya. Nanti sumbernya bisa lihat dari yang sebelumnya.
Misalnya yang 7.500-nya kan diambil dari sini, kalau yang biaya bahan baku diambil dari sini. Buat yang merbaikin ini. Sampai sini ada pertanyaan? Apa masih semua? Oke ya. Jadi anggaran belian bahan baku, formulanya sisa bahan baku akhir ditambah biaya bahan baku dikurangi sediaan bahan baku awal. Nah, kita kan tadi udah tahu biaya bahan baku yang tabel 315, terus ada sediaan anggaran bahan baku tabel 317, terus ditambah data bahan baku seperti dikemukakan terdahulu di yang bagian kegiatan anggaran sediaan bahan baku. Kita sekarang dapat nyusun anggaran belian bahan baku. Jadi kan kita ada yang biaya, ada yang per unit, anggaran belian bahan baku. Jadi kurang lebih kita mau tahu berapa biaya bahan bakunya dulu sesuai rumus. Nanti kan ketemu jumlahnya, terus kita tahu sediaan akhirnya, diketahui jumlahnya, terus ada bahan baku tersedia, diketahui jumlahnya, terus ada sediaan awal, terus ada belian bahan baku. Jadi kalau misalnya yang belian bahan baku tersedia itu sisa jumlah biaya bahan baku ditambah sediaan akhir aja. Nah, nanti kalau mau tahu belian bahan baku itu yang belian bahan baku tersedia itu kalau ini sudah sesuai nggak ya? Itu sisa dikurangin aja. Di sini nggak terlalu kelihatan. Kalau ini tambah, di sini minus, tapi harusnya di modulnya kelihatan. Sisa yang jumlah yang ketiga atau biaya bahan baku tersedia di sini itu sisa dikurangi sediaan awal, kita ketemu belian bahan baku. Kayaknya masih gampang. Ini yang bikin ribet cuma karena dia jenis-jenisnya banyak, terus dibagi ke 4 triwulan juga, jadi emang kelihatan kompleks tapi sebenarnya nggak terlalu. Terus kalau misalnya kita mau laporan belian bahan baku, misalnya tabelnya sisa dilihat aja. Kedelai, kita butuh kedelai, terus kita butuh gula merah, sisa dijumlah. Jadi berapa ons, berapa rupiah. Kalau misalnya diketahui realisasi bulan ini berapa. Jadi kalau misalnya kita lihat yang kolom 7, di sini ada kolom 7 ada persennya. Nah, itu didapat dari kolom yang sebelumnya. Jadi ada berapa persen sih yang terrealisasi dari anggaran. Nah, itu kurang lebih yang disebut persenannya. Jadi berapa sih bedanya? Jadi kalau misalnya dilihat kolom kita mau mulai dari mana ini? Kolom ke 1, 2, 3, 4 realisasi sampai bulan ini. Jadi ini kan tadi sebelumnya udah diketahui berapa ons, rupiah juga berapa. Terus realisasi bulan ini 24 ons, 2.280 rupiah. Terus kalau misalnya realisasi bulan ini pakainya ons, terus bisa tahu persen. Terus rupiahnya juga bisa tahuan, sisa dikurangin aja dari yang anggaran ke realisasi. Terus
bisa dilihat berapa persen. Kalau yang nomor 7 ini persen untuk onsnya, kalau yang kolom nomor 9 ini persen untuk rupiahnya atau harganya. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Pertanyaan nyusul ya. Jadi kita masuk kegiatan 3, harusnya ini juga nggak terlalu ribet kok kalau yang kegiatan 3 yang overhead pabrik dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi biaya pengertian anggaran biaya tenaga kerja itu kita bisa lihat biaya bahan baku dulu, dan biaya tenaga kerja langsung itu masuk ke biaya produk langsung. Nah, kalau biaya overhead pabrik itu disebut biaya produk tak langsung. Jadi kalau kita bahas tadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung itu masuk biaya produk langsung. Kalau yang tidak langsung itu biaya overhead pabrik. Kalau biaya produk langsung juga disebut biaya primer atau biaya utama. Terus kalau biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik atau BOP disebut biaya konversi. Itu cuma istilah-istilah. Terus kalau tenaga kerja langsung itu artinya manusia yang kerja langsung mengolah produk, upahnya termasuk biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan kalau tenaga kerja tak langsung itu tenaga kerja manusia yang ikut membantu menyelesaikan produk. Masuk unsur biaya overhead pabrik. Kalau misalnya bedanya cuma misalnya yang kalau buat kursi rotan gitu yang dianyam, itu yang menganyam itu tenaga kerja langsung. Kalau tenaga kerja tak langsung itu misalnya yang security jaga pabriknya, itu termasuk yang tenaga kerja tak langsung. Dia cuma mendukung menyelesaikan produk, tapi bukan kerja langsung. Kayaknya gampang dipahami, cuma istilahnya doang. Mandor juga masuk yang tidak langsung. Pokoknya asal tidak berhubungan langsung sama pembuatan produknya itu termasuk yang tidak langsung. Kalau yang langsung ya yang langsung. Gampang diingat kayaknya karena langsung tidak langsung, jadi bisa dilogika sendiri. Terus faktor yang mempengaruhi ini faktor bukan faktur salah ketik. Jadi faktor yang mempengaruhi anggaran biaya tenaga kerja langsung. Jadi semakin besar produk yang dianggarkan, pasti biayanya juga semakin besar untuk biaya tenaga kerja langsungnya. Jadi kita pasti kalau produknya makin banyak, anggaran untuk biaya tenaga kerja langsungnya pasti makin banyak. Jadi kalau makin kecil ya anggaran biaya tenaga kerjanya juga pasti lebih kecil. Terus ada standar jam tenaga kerja langsung. Jadi semakin tinggi jam tenaga kerja langsung, semakin besar juga anggaran biayanya. Yang diperhatinya anggaran biayanya juga semakin rendah. Kurang lebih bisa dipahami ya. Kalau semakin tinggi jam tenaganya, artinya kan upahnya pasti semakin besar. Kalau lebih sedikit ya artinya lebih rendah. Terus standar tarif upah tenaga kerja langsung, jadi semakin besar biaya tenaga kerja langsung, maksudnya semakin tinggi standar tarif upah tenaga kerja langsung, artinya semakin besar juga anggarannya. Kalau rendah standar tarifnya, upahnya rendah, ya anggaran biayanya pasti juga lebih rendah. Nah, kayaknya gampang dipahami. Jadi apa sih manfaatnya kalau kita menganggarkan biaya tenaga kerja langsung? Jadi kita bisa tahu menentukan harga pokok produk dan besarnya biaya pabrik apabila kita membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung. Terus kita juga bisa tahu penganggaran kas yang disediakan untuk membayar tenaga kerja langsung pada suatu periode itu. Jadi kita udah menyiapkan biayanya, jadi produksinya harusnya lancar. Jadi gimana sih cara menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung? Jadi
Pertama kita harus tetapkan standar tenaga kerja langsung dulu. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan standar jam tenaga kerja langsung, itu ada caranya. Jadi menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari keluarga pokok periode lalu, atau mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Itu cara standar jam upah kerja langsung. Terus misalnya kita juga bisa mengadakan penyelidikan gerak dan waktu, atau kita mau menafsirkan yang wajar. Terus kalau misalnya kita buat anggaran, kita juga harus memperhitungkan pelonggaran waktu untuk istirahat, misalnya penundaan kerja yang tak bisa dihindari, dan juga ada faktor kelelahan. Jadi kalau misalnya kita menganggarkan sesuatu, nggak mungkin nyuruh, misalnya kita butuh produksi sesuatu 12 jam, nggak mungkin nyuruh tenaga kerjanya langsung nyuruh 12 jam kerja terus. Kita harus memperhitungkan karena tenaga manusianya untuk istirahat karena pasti lelah. Nah, itu juga harus kita pikirkan. Terus standar tarif tenaga kerja langsung itu dapat ditentukan misalnya dengan perjanjian dengan organisasi karyawan. Terus misalnya kita rata-ratain data upah masa lalu, atau misalnya kita perhitungan tarif upah dalam operasi normal. Kurang lebih itu cara-cara menentukan gimana tarifnya untuk membayar biaya tenaga kerjanya yang langsung. Nah, ini kita mau hitung gimana sih anggaran jam tenaga kerja langsung terpakai. Nah, untuk menyusun anggaran jam tenaga kerja langsung terpakai diperlukan data anggaran produksi dan standar jam tenaga kerja langsung. Jadi misalkan di modul, contohnya di halaman 347, jadi misalkan anggaran produk jadi dihasilkan dari perusahaan kecap asli selama tahun 2016 adalah sebagai berikut. Ini dilihatin per botolnya berapa tiap triwulan, terus bisa dijumlah untuk setahunnya. Jadi kalau misalnya diketahui standar jam tenaga kerja langsung untuk membuat satu botol kecap diperlukan 0,1 jam, artinya sekitar 6 menit untuk buat satu botol. Jadi kita bisa masukkan di formula. Formulanya itu untuk menyusun anggaran jam tenaga kerja langsung terpakai itu sisa produk yang dihasilkan dikali standar jam tenaga kerja langsung. Jadi kalau tadi diketahui 0,1, semuanya sisa dikali 0,1. Misalnya diketahui tadi ada 22 botol. Kalau misalnya diketahui buatnya butuh 0,1 jam untuk buat satu botol, itu sisa dikaliin aja 20 botol dikali 0,1 jam. Nah, nanti ketemu kalau misalnya buat 22 botol untuk kecap sedang butuhnya 2,2 jam. Bisa kurang lebih dikali 0,1 semua, pasti bisa dihitung anggarannya. Jadi misalnya setelah kita menyusun anggaran jam tenaga kerja langsung, kita bisa tahu untuk bikin anggaran biayanya. Kalau misalnya anggarannya, artinya biaya tenaga kerja langsung rumusnya sisa jamnya, tadi kan udah diketahui, terus dikali standar upahnya. Jadi berapa jam tenaga kerjanya bekerja dikali tarifnya atau upahnya tenaga kerja langsung. Kayaknya ini bisa dipakai. Misalnya diketahui aja upahnya misalnya per jamnya itu Rp500. Itu kita udah bisa bikin anggaran biaya tenaga kerja langsung. Biaya kan artinya berapa jumlah uangnya yang kita keluarkan. Sisa dikali aja tadi 2,2 jam dikali diketahui 500, jadi 2,2 jam dikali 500 ketemu 1.100. Kurang lebih yang tabel tadi dikali 500 semuanya pasti ketemu anggaran biaya tenaga kerja langsungnya. Ini dia cuma rinci lagi, setahun kan tadi ketahui 9,5 jam, dikali 500 semua pasti ketemu. Untuk total kayaknya gampang dimengerti. Nah, sekarang kita masuk ke overhead pabrik.
Jadi kalau biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu termasuk biaya variabel. Variabel kan yang berubah-ubah tergantung produk. Nah, kalau misalnya sistem upah yang digunakan sistem tetap, maka biaya tenaga kerja langsung termasuk biaya tetap. Jadi misalnya kalau upahnya itu bukan berdasarkan produk, bukan 5 jamnya, jadi bukan 500 per jam. Nah, itu misalnya langsung dibayar sekali, misalnya tiap hari langsung dibayar, nggak tentu dia bikin berapa botol, nah itu disebut biaya tetap. Nah, kalau misalnya biaya overhead pabrik itu maksudnya adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan selain dua biaya itu. Nah, kalau misalnya biaya overhead pabrik variabel itu adalah biaya overhead yang dipengaruhi besar kecilnya volume produksi. Kalau biaya overhead pabrik tetap ya artinya biaya overhead yang tidak dipengaruhi besar kecilnya volume produksi. Gampang sekali. Sisa tetap artinya tidak dipengaruhi, kalau yang variabel artinya dipengaruhi. Terus apa sih tujuannya kita menyusun anggaran biaya overhead pabrik? Jadi yang pertama menentukan jumlah biaya pabrik, karena biaya overhead pabrik termasuk unsur biaya pabrik. Tetap kita harus menghitung semua biaya yang dikeluarkan. Terus kita bisa juga menentukan harga pokok produk. Jadi karena overhead pabrik termasuk harga pokok produk. Terus menyiapkan pembayaran biaya overhead pabrik yang untuk tunai agar produksi lancar. Jadi kita bisa menyiapkan modal sebelumnya untuk melancarkan produksi. Jadi rincian yang mencakup biaya overhead pabrik itu ada biaya bahan pembantu. Jadi gampang, biaya bahan pembantu adalah bahan pembantu yang dipakai untuk keperluan produksi. Tidak mudah ditelusuri dalam suatu produk dan biayanya relatif lebih kecil daripada bahan baku. Misalnya kita bikin kursi anyaman, terus misalnya ada yang butuh dilem. Nah, itu lemnya termasuk biaya bahan pembantu. Karena susah ditelusuri, terus biayanya kalau beli lem kan murah, jadi untuk kayak bikin satu kursi rotan gitu, untuk lemnya itu susah dihitung, itu disebut biaya bahan pembantu. Terus ada biaya pernik pabrik. Jadi biaya pernik pabrik adalah bahan pernik atau hal-hal kecil yang dapat dipakai untuk keperluan di pabrik. Jadi kalau misalnya yang membedakan biaya bahan pembantu sama biaya pernik pabrik, itu kalau biaya bahan pembantu itu melekat pada suatu produk, biaya pernik tidak. Jadi misalnya kita butuh sarung tangan, orangnya butuh sarung tangan untuk membuat kursi. Nah, itu yang disebut sarung tangannya yang dibeli itu biaya pernik pabrik, karena nggak ikut di produknya, nggak tertempel istilahnya. Terus ada biaya tenaga kerja tidak apa yang harus dibayar kepada tenaga kerja, tadi sudah dijelaskan kayak mandor, security segala ya, tenaga kerja tidak langsung. Terus ada pemeliharaan pabrik. Jadi itu sisa biaya pemeliharaan pabrik untuk keperluan pemeliharaan alat dan bangunan pabrik masuk ke biaya pemeliharaan pabrik. Misalnya yang bersih-bersih, itu kan dia memelihara pabrik. Nah, itu termasuk ke biaya pemeliharaan pabrik. Terus kalau biaya depresiasi pabrik adalah penyusutan alat dan bangunan dengan metode depresiasi tertentu. Jadi kan kalau misalnya mesin-mesin untuk yang biasa ada di pabrik kan biayanya kan selalu menyusut. Kalau misalnya yang belasan juta, kalau setelah berapa tahun kan harganya udah nggak sama lagi, apalagi kan udah dipakai. Nah, itu kita nanti hitung biaya depresiasinya tiap tahun, kira-kira depresiasinya atau penyusutan harganya berapa sih, biayanya berapa sih. Nah, itu biaya depresiasi pabrik. Terus ada biaya overhead pabriknya ya, yang belum disebut, itu masuk ke, tapi untuk membuat suatu produk itu disebut biaya overhead pabrik lainnya. Terus apa sih faktor yang mempengaruhi anggaran biaya-biaya overhead pabrik? Jadi ada biaya bahan pembantu besar kecilnya dipengaruhi anggaran produk dan harga bahan pembantu per unit. Terus biaya pernik pabrik misalnya besar kecilnya dipengaruhi oleh anggaran produk. Terus dipengaruhi juga oleh harga bahan pernik tersebut. Kalau misalnya
Yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja itu misalnya besar kecilnya upah yang ditentukan, terus berapa banyak sih tenaga kerja yang tidak langsung yang dipakai. Ini kurang lebih faktor yang mempengaruhi. Jadi misalnya pembelian pabrik besar kecilnya itu dipengaruhi oleh luas pabrik, banyaknya alat pabrik yang digunakan. Jadi makin banyak, makin luas ya makin besar biaya pemeliharaannya. Terus kalau misalnya biaya depresiasi dipengaruhi juga oleh banyak dan luas bangunan, terus harga bangunan, alat yang dipakai, terus metode depresiasi yang kita hitung untuk berapa penyusutannya itu juga berpengaruh. Terus kalau misalnya biaya overhead pabrik lainnya misalnya bisa dipengaruhi kayak biaya listrik, air, telepon, pokoknya dipengaruhi oleh pemakaian. Jadi misalnya makin banyak air yang dipakai ya makin mahal. Kurang lebih gampang sekali. Terus gimana sih cara menyusun anggaran biaya overhead pabrik? Jadi misalnya anggaran biaya overhead pabrik pada kapasitas produksi normal ada setahun ada 200 botol dengan 20 jam kerja langsung. Jadi atas dasar unit produk dan atas dasar jam kerja langsung dapat dibuat pembebanan biaya overhead pabrik seperti ini. Jadi bisa dilihat misalnya biaya overhead pabrik dalam rupiah itu biayahan pembantunya itu 4.000. Terus diketahui biaya overhead variabelnya 4.000, terus ini sisa per unitnya diketahui 20, per jamnya 200, makanya totalnya 4.000. 20 kali 200, terus per pabriknya diketahui per unit 5, per jamnya 50. Nah, nanti sisa dikali aja. Terus tenaga kerja tak langsungnya ada yang tetap, ada yang variabel yang berdasarkan produk. Jadi sisa dikali aja, terus dijumlah. Jadi kalau misalnya tetap ya tetap, kalau variabel ya berdasarkan unit. Terus ada pemeliharaan pabrik, listrik pabrik, lain-lain jumlahnya semua ada di tabel, bisa dilihat sendiri. Terus kalau misalnya berdasarkan tabel sebelumnya, misalnya kita tahu BOP variabelnya 68 dari sini. Terus jumlah BOP per jamnya yang variabel 680, kita bisa tahu biaya overhead pabrik variabel per botol kecap memerlukan waktu 0,1 jam. Sisa dibagi aja. Kalau biaya overhead per unitnya dibagi per jam. Nah, setelah tahu berapa jam, kita kan juga tahu kalau misalnya biaya overhead tetap, yang bagian tetap sama yang jumlah BOP tetapnya, kita bisa hitung sama kayak tadi, cuma biaya overhead pabrik yang tetap. Itu 0,1 jam. Terus bisa diketahui juga, jadi artinya kalau misalnya biaya overhead pabrik kan dijumlah yang variabel sama tetap. Sisa dijumlah aja 68 ditambah 680 dikali 0,1 jam. Itu kan 68, kalau yang tetapnya 320 dikali 0,1 jam itu dapatnya 32. Jadi artinya biaya overhead pabrik per botol kecap itu ketemunya 100. Gampang kayaknya. Terus kalau misalnya mau menentukan standar harga pokok produk, misalnya kecap lagi, ada biaya bahan bakunya kedelai sama gula merah, diketahui masing-masing butuh berapa ons, harganya per ons juga diketahui. Ini sekarang kita mau bandingkan kalau misalnya menggunakan metode harga pokok penuh sama metode harga pokok variabel. Nah, misalnya kalau misalnya harga jual per botol itu Rp700, kita mau jualnya seharga 700, berarti kenaikan dari harga pokok variabel produk per kecap itu 59,82%. Jadi
Misalnya dari pokok variabelnya kita tahu harga pokok per botol kecap itu Rp438, terus kita mau jual di 700, kita berharap profitnya 59,82% untungnya. Jadi kita bisa tahu kalau kita mau jual kecapnya harganya 700 untuk dijual dan profit 59,82% atau markupnya 59,82%. Selesai kurang lebih untuk modul 3. Memang karena banyak akhirnya selesai. Kira-kira ada pertanyaan dulu atau enggak? Atau jangan-jangan udah ketiduran semua karena memang ini udah malam? Untuk penganggaran ini memang banyak sih bahannya. Cuma ya tetap dipelajarin aja. Terus mungkin karena tadi mungkin ada beberapa yang saya jelasin agak cepat karena buru waktunya juga. Kalian kalau misalnya baca-baca terus kerjain yang contoh-contohnya itu, kalau misalnya tiba-tiba nggak ngerti, ini kok dari mana, ini dari mana, bisa tanya ke saya. Atau mungkin pas TTM bisa tanya, atau lewat messenger atau email juga bisa. Jadi karena modulnya memang paling tebal, seperti katanya Mbak Ami, jadi ya kalau bisa dicicil-cicil belajarnya. Jadi kalau malam-malam nganggur terus nggak bisa tidur, baca aja ini, kayaknya pasti jadi ngantuk. Ya kalau bisa ya dibaca-baca terus dipikir ini dapat dari mana dari mana. Eh, tapi ya akhirnya selesai juga. Ini kayaknya modul 3 emang paling banyak soalnya kegiatan belajarnya kan ada 3, biasanya kan cuma ada 2. Jadi memang agak banyak. Tapi kira-kira ada yang ditanyakan? Jadi kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, cuma mau mengingatkan masih setengah yang belum bikin itunya, apa? Rangkumannya. Jadi ya nanti nggak apa-apa pertanyaan nyusul, memang terlalu banyak. Jadi memang butuh waktu untuk dipikir-pikirkan lagi, dipahami lagi. Ya boleh ditanyain di inbox kalau misalnya mau nanya. Ya cuma mau mengingatkan yang belum kumpul rangkumannya bisa segera diselesaikan karena ini udah lewat deadline-nya, jadi benernya agak saya kurangin nilainya. Uh, tapi ya bikin bagus aja tetap bagus kok nilainya, pasti asal lengkap. Jadi oke. Mungkin sudah bisa istirahat. Soalnya ini udah jam 12:04. Udah ganti hari. Terus kalau misalnya kalian kirim terus belum dapat balasan dari saya, itu artinya saya belum terima harusnya. Jadi bisa dicek aja, kalau saya udah balas artinya saya udah itu masukin ke nilai, udah saya periksa. Jadi mungkin pertemuannya sampai sini. Semoga kalian bisa mengerti. Terus semoga bisa datang juga di TTM hari Minggu. Kurang lebih sampai sini sih. Jadi bisa istirahat. Terus jaga kesehatan aja soalnya dingin. Kurang lebih sampai sini. Udah nggak ada yang ditanyakan tentang apapun, modul, rangkuman, tugas, udah nggak ada. Oke, kalau gitu saya tutup aja. Selamat malam semua, selamat istirahat.
Ya, nggak apa-apa, pertanyaan nyusul tidak masalah. Yang penting belajar karena tebel. Ya, saya harap semua UAS-nya bisa nanti. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam.